Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Info MAF Info. Ya, jadi channel ini sebenarnya tidak terlalu penting teman-teman. Hanya info-info yang tidak penting juga, tapi mudah-mudahan berguna gitu. Jadi jangan dianggap serius dengan channel ini teman-teman. Hanya ya mencari sedikit sedekah, memberi informasi ke teman-teman, mungkin berguna, mungkin tidak terlalu berguna, jadi bisa diabaikan juga, tapi saya rasa berguna ya. Seperti channel-channel kemarin, bagaimana mendapatkan gaji yang bukan besar ya, karena relatif, kalau bisa kecil gaji itu menurut skill orang masing-masing, yang kira-kira buat nambah dapur gitu ya. Misal yang sebelumnya gajiannya UMK, bagaimana bisa nambah 50%, bagaimana yang gajiannya waktu teman-teman yang berkeluarga pertama punya anak 1-2 orang dengan 10 juta cukup, nambah anak 4-5 orang, bapaknya perlu atraktif lagi gajinya. Nah, itu tip-tipnya itu. Jadi emang saya tekankan teman-teman yang untuk beberapa posisi, bukan posisi lah ini, kalau polisi kayaknya terlalu beberapa skill work, jadi beberapa skill job gitu ya, skill job yang ada di Batam memang banyak. Bisa dibilang hampir teman-teman saya itu larinya ke certification skill, jadi lebih banyak ke sertifikasi gitu ya. Jadi begitulah teman-teman. Jadi udah mentok di satu perusahaan di industri gitu, industri elektronik bisa kita sebut aja. Nah, dia pindah ke oil and gas mengambil sertifikasi. Nah jadi teman-teman jangan salah, gaji yang besar itu memang di sertifikasinya ya. Bisa ya, kalau junior bisa mulai dari 15 juta, 20 juta, bahkan ada yang 60 juta gitu. Itu relatif tergantung sertifikasi yang dimilikinya. Nah, ada level 1, level 2, expert ya, beginner, pemula dan lain-lain. Memang macam-macam. Nah, oke. Kali ini saya akan membahas tentang kondisi Batam new normal gitu ya. Kita nanti judulnya itu aja, new normal. Jadi alhamdulillah pemerintah dan masyarakat di Batam di kondisi new normal ini emang benar-benar kompak sepertinya teman-teman. Jadi penanganan yang bagus dari pemerintah kota Batam. Karena emang Batam menarik sih teman-teman kotanya ya. Maksud saya menarik begini, Batam adalah sebuah pulau gitu ya, pulau kecil, pulau yang emang penduduknya untuk saat ini sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Mudah-mudahan datanya tidak terlalu jauh dari itu, mohon koreksi jika salah. 2 jutaan penduduk gitu ya. Nah, emang kalau benar-benar di cover dengan mengikuti aturan pemerintah, bagus sekali teman-teman. Karena apa? Terisolasi di satu pulau gitu ya. Jadi terisolasi di satu pulau, pendatang dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, pulau-pulau yang lain termasuk Sumatera. Yang terdekat adalah Riau, Pekanbaru gitu, Pinang gitu. Nah, itu emang benar-benar kita mengatur di situ tuh sebenarnya, masuk dan keluar gitu ya. Memang sesuai ajaran kita bahwa jika ada wabah, janganlah kau keluar dari area itu
dan janganlah kau masuk area itu jika kau ada wabah di situ ya. Nah itu teman-teman, memang kita perlu berhati-hati di situ, teman-teman. Nah itulah, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi informasi-informasi seperti itu kita hanya mengingatkan gitu ya teman-teman. Juga banyak peringatan-peringatan di media sosial itu ya, termasuk PP dari pemerintah. Namun kalau saya lihat peraturan yang dibuat di Batam sudah bagus sekali. Yang di Batam ya, karena saya juga tinggal di Batam, pemerintah juga mengatur dengan kompak dengan masyarakat ya, dengan teman-teman masyarakat, dengan pemerintah kota. Emang kelihatannya bekerja sama teman-teman, jadi akan menghasilkan yang bagus gitu. Ibarat main bola, kalau menggiringnya sama ke arah gol itu ya, maka akan tercapai ya, gol tercapai gitu. Tendangannya tercapai karena sama-sama menggiring ke depan bolanya teman-teman. Gitu. Kita menariknya bukan apa-apa, karena di Batam tuh merupakan kota pulau yang berbeda gitu. Tapi mungkin tantangannya, challengingnya adalah ini teman-teman. Tantangannya adalah dari negara lain. Nah, dari negara lain yang bertetanggaan dengan Batam, misalkan dari Malaysia dan Singapura. Contohnya, banyak kawan-kawan yang bekerja tinggal, dia tetangga saya banyak tuh teman-teman. Tetangga saya, teman-teman yang di Batam, di 1 RT 1 RW gitu. Nah itu banyak banget, ada beberapa ya. Dan di luar RT RW juga ada yang X satu perusahaan, yang X satu kampung. Nah sekarang bekerja di Singapura dan sempet kena lockdown di Singapura. Jadi apa teman-teman, tidak pulang selama hampir ada yang setahun gitu ya. Nah itu, nah saat pulang itulah resiko kecil yang menjadi tantangan di Batam gitu ya teman-teman ya. Itu sebut A, karena di Singapura sangat ketat juga ya. Emang di Singapura kalau ngobrol-ngobrol, vaksin di sana emang memakai Moderna dan Pfizer gitu ya. Moderna dan Pfizer. Kalau yang saya baca, mohon koreksi juga, Sinovac masih belum, mungkin masih approval pengajuan gitu ya dari pihak terkait gitu teman-teman. Nah itu saking ketatnya maksud saya gitu teman-teman. Jadi ada review tentang vaksin juga direview sama negara Singapura. Apapun dari sana tetap masuk ke Batam, tetap mengikuti aturan per negara ya. Aturan di Singapura diikutin ya kan. Saat keluar dari Singapura, yang teman tadi bekerja misalkan 1-2 orang ini misalkan contoh ya, masuk ke Batam tetap juga mengikuti protokol, checking, karantina dengan aturan-aturan itu gitu teman-teman ya. Saya dengar kebalikannya, jadi temen ini yang sudah mulai start misalkan dibuka mencari nafkah lagi ke Singapura, nah ikutin aturan lagi. Saya dengar kalau nggak salah sempat ada reguler kalau mandiri gitu ya, itu membayar untuk pembekalan sendiri di hotel dan untuk food meal makanan membayar 2.000 Sing dolar gitu ya. Nah itu teman-teman, itulah yang menjadi kendala-kendala. Kalau di Batam ada fasilitas yang difasilitasi oleh pemerintah, misalkan di asrama haji, rumah sakit, untuk yang karantina misalkan termasuk di ini yang misalkan teridentifikasi positif di Barelang, rumah sakit Barelang teman-teman. Dan ya itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang saya pikir yang terbaik ya. Kalau misalkan usulan-usulan dari pihak yang lain lebih baik, sampaikan saja ke pemerintah, mungkin lebih tenang gitu ya. Pemerintah saya pikir open, pemerintah
warganya ya, karena saya pikir pemerintah mesti memikirkan warganya teman-teman. Itulah. Nah itu yang saya lihat bagusnya di Batam. Intinya dia terisolasi satu pulau gitu ya, terisolasi satu pulau dan kecil gitu. Jadi untuk keluar masuk lebih terdetek cepat ya, lebih terdetek cepat. Maksud saya misalkan contohnya perjalanan daratnya gitu ya. Jadi perjalanan daratnya tidak, contoh di Medan gitu ya. Medan mau ke Lampung, Medan mau ke Palembang, Medan mau ke Aceh, itu kan darat teman-teman. Kalau di Jawa ke Jakarta mau ke Bandung ya, Bandung mau ke Semarang, Semarang mau ke Surabaya, itu kan darat. Lebih riskan teman-teman itu. Itu kelebihan di Batam. Saya sempat kemarin tugas di Jakarta gitu ya. Ya alhamdulillah agak riskan. Alhamdulillah agak riskan. Jadi apa ya? Ya sebaiknya di Batam sajalah dulu untuk bersama keluarga, bersama tugas-tugas yang di Batam kita kerjakan semampunya, semaksimal mungkin, ikutin aturan pemerintah, ikutin saran dari HR kita gitu ya. Itu teman-teman yang kita lakukan untuk kegiatan support pemerintah melawan pandemi ini teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk jaga protokol ya. Yang pertama saya pikir adalah untuk yang muslim dan yang non muslim sama saja. Yang pertama sebenarnya itu teman-teman mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan ya. Baru ke mencuci tangan, berwudu gitu ya. Kalau di muslim jelas teman-teman, kita cuci tangan itu bisa lebih dari 10 kali ya, percaya nggak? Nih oke, saya tunjukin ya. Sholat subuh kita ada sholat wajib gitu ya, sholat wajib dan sunnah. Sunnahnya kita berwudu, wajibnya berwudu udah 2 kali gitu ya. Kemudian asumsi satu sunnah satu wajib gitu ya, udah 10 kali kita berwudu kan, itu sudah membasuh tangan bukan jadi lebih sering gitu kalau yang muslim. Itulah kelebihan dari yang muslim untuk menjaga, kalau menurut saya ya, benar-benar efektif wudunya gitu ya. Nah itu emang harus dilakukan tuh teman-teman. Kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah plus mengikuti aturan pemerintah tuh, 2-3 pahala kita dapat tuh ya. Karena sebenarnya mengikuti aturan kerajaan atau pemerintah itu benar-benar pahala tuh teman-teman ya, yang positif ya. Kalau negatif nggak usah lah dibahas ya. Yang positif pasti pahala. Udah itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Di judul Batam New Normal, semoga selesai pandemi ini. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.